bahwa beliau mengatakan sekian banyak hadis tentang masalah isbal. Katakan, Bu. Dibilangnya Ustaz syubhat gitu. Aku dari kecil Ustaz syubhat. Kenapa dibilang gitu? Karena pakaian Ustaz belum syar'i. Pakaian begini belum syar'i gimana? Yang syar'i itu gimana ya? Kita perlu hati-hati memilih pesantren. Ana pernah beli kitab kuning di Pasar Tanjung, Kota Jember. Beli kitab kuning. Ternyata isinya sihir. Ternyata mereka belum baca. Karena kenapa? Mereka ini suka tanakul. Kila wakala. Nggak pernah ada budaya merujuk kepada kitab asli. Kenapa? Karena mereka anti turos. Kalau orang pengikut salafus soleh, wajib ke turos. Tapi kalau mengaku pengikut soleh tidak tahu turos, ini pecundang ini. Ini tukang pengkhianat ilmu ini. Salafi tidak main turos. Kalau pengikut salafus soleh, mesti balik turos. Anda salafus soleh yang mana yang Anda pelajari bukunya, ke sumber referensinya, literaturnya? Ternyata tidak. Nah, ini... Kita perlu hati-hati memilih pesantren. Ana pernah beli kitab kuning di Pasar Tanjung, Kota Jember. Beli kitab kuning. Ternyata isinya sihir. Kitab kuning bahasa Arab. Kita harus mengikuti sunnahnya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan salah satu bentuk kita mengikuti Rasul ketika kita menjauhi larangannya. Bahwa beliau mengatakan sekian banyak hadis tentang masalah isbal. Katakan bahwa yang kita lakukan ini semua konsekuensi dari syahadat yang kita yakini. Jadi antum kaitkan, jangan dipisah-pisah, jangan bab tauhid cuma bicara mengesahkan tanpa ada penjabaran. Karena efek tauhid ya kita nyunah. Antum bertauhid, antum nyunah. Yang jelas kan cerita langsung dari alumni istilahnya. Beliau mendengar ini kan bayangan bagi kita. Mungkin guru-guru kita yang lain itu belum mendengar itu, sehingga mereka acuh saja. Dan mereka masih terjadwal di tempat-tempat itu. Kalau nyampang, mohon maaf lah, besok nggak terjadwal lagi, mau bilang apa? Karena masjid sudah dikuasai oleh mereka. Kalau saya pribadi memang keras untuk menolak. Dan saya setiap ceramah itu saya sampaikan terus ya, dengan bahasa yang keras juga. Nggak pernah takut-takut gitu. Malah saya kalau ingin ketemu, ingin saya bertemu gitu. Dengan tim dia ingin bertemu gitu, itu diskusi. Gitu. Apa sih sebenarnya tujuannya gitu. Yang benar hanya dia, kita yang salah gitu. Kayak itu nggak baik juga menurut saya. Dan masuk surga ini masuk neraka. Saya pernah di WA itu oleh tim dia. Saya ketemu malah nggak mau. Dibilangnya Ustaz syubhat. Aku dari kecil Ustaz syubhat. Kenapa dibilang gitu? Karena pakaian Ustaz belum syar'i. Pakaian begini belum syar'i gimana? Yang syar'i itu gimana? Itu kira-kira guru-guru semua yang perlu kita bicarakan. Biarlah yang lain-lain itu belum berpikir itu, tapi kita sudah mulai berpikir itu. Fenomena di dunia dakwah di Sumatera Barat, yaitu langkah-langkah yang tidak arif, langkah-langkah yang penuh keegoisan dan tidak elegan dari sebuah kelompok yang bernama Salafi. Salafi ini, para ikhwan yang dirahmati Allah, mereka mengklaim mereka adalah pengikut salafus soleh, pengikut salafus soleh, salaful ummah. Salafus soleh itu menurut ulama ada yang mengatakan 3 generasi pertama, ada yang mengatakan yaitu generasi sahabat bersama Rasulullah, tabi'in, tabi'in. Ada yang mengatakan generasi 300 tahun pertama, ada pendapat ketiga 500 tahun pertama. Nah, hal itu bisa kita ambil, yang banyak mayoritas diambil ulama itu 300 tahun pertama Hijriyah. Nah, para ikhwan dirahmati Allah, artinya apa? Kalau kita bicara salafus soleh, manhaj salafus soleh, kita merujuk ke sana. Nah, sementara Salafi ini dia tidak mengaku manhaj salafus soleh, dia pengikut salafus soleh dan mengaku manhajnya manhaj salafus soleh. Setelah meninggal Rasulullah SAW, sahabat-sahabat mendirikan madrasah, mengajar. Ibnu Mas'ud, yang terkenal itu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, kemudian Musa al-Asari, kemudian yang lain juga rata-rata seperti itu. Dari perbedaan mazhab ada mazhab ada madrasah Madinah, ada madrasah Mekah, dan ada madrasah Irak. Dari ketiga madrasah itu melahirkan imam-imam mazhab. Jadi itulah madrasah-madrasah yang sanadnya tersambung. Jadi imam mazhab itu semuanya sanadnya tersambung
kepada Rasulullah SAW karena mereka adalah turunan dari madrasah para sahabat. Kemudian maka imam mazhab itu keempat-empatnya masih di kurun 300 tahun pertama. Mereka salafus saleh. Yang paling tua itu adalah Abu Hanifah Nu'man, lahir tahun 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Masih di kurun 300 tahun pertama. Maka Abu Hanifah Nu'man ini, jangan dianggap bahwasanya Imam Abu Hanifah Nu'man ini bin Thabit itu dia madrasahnya madrasah fikih saja, tidak. Dia juga madrasah akidah. Sehingga nanti keluarlah kitab Akidah Tahawiyah, Imam Tahawi. Imam Tahawi itu mengatakan sanad saya ini saya ambil dari tersambung kepada Imam Abu Hanifah. Lihat nanti di mukadimah Akidah Tahawiyah. Berarti Tahawiyah itu adalah dari Abu Hanifah. Nanti turunannya adalah Imam Maturidi. Sebab Maturidi ini dia adalah orang Rusia. Ya. Jadi dari Abu Hanifah ke Maturidi. Jadi berartinya apa? Mazhab Abu Hanifah itu tidak hanya fikih, ini yang penting garis bawah itu. Tapi mengeluarkan mazhab akidah yang bersanad, kedua-dua baik fikihnya maupun akidahnya bersanad kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Abu Hanifah itu memang lahir dari madrasah, turunan dari madrasah para sahabat tabi'in. Nah, lahirlah, disimpulkanlah. Apakah mereka imam mazhab ini pembuat bid'ah? Tidak. Mereka merumuskan. Dari madrasah dia itu dirumuskanlah rumusan akidah, umat Islam, rumusan fikih. Nah, tetapi karena namanya seorang manusia dan keterbatasan, tentu saja ada nanti perbedaan pendapat, sehingga itulah disebut mazhab. Kemudian Imam Malik di madrasah Malik di Madinah, di Darul Hijrah juga seperti itu, turunan dari Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar itu baik madrasah di Madinah pun Mekah masih di bawah pengaruh Abdullah bin Umar dan juga Ibnu Mas'ud. Nah, nanti lahirlah dirumuskan oleh Malik dengan menetapkan manhaj-manhajnya. Kalau Abu Hanifah, manhaj fikihnya pertama dia memakai Al-Quran, sunnah, ketiga ijma, qiyas, kemudian maslahatul mursalah. Maslahatul mursalah dia ini ditentang oleh Imam Syafi'i. Walaupun Syafi'i nanti belajar ke madrasah Imam Abu Hanifah, tapi maslahatul mursalah itu ditentang oleh Imam Syafi'i. Nanti Malik lebih banyak lagi, 12 langkah mengistimbatkan hukum. Itulah manhaj. Nanti Syafi'i 5, termasuk nanti qaulus sahabah. Qaulus sahabah Syafi'i berbeda dengan qaulus sahabah, perkataan sahabat yang dipakai Malik. Karena Syafi'i walaupun berguru kepada Malik, qaulus sahabah Syafi'i, awalnya Imam Syafi'i menolak perkataan sahabat. Tetapi akhirnya dia terima, setelah dia sampai di Mesir, diterima qaulus sahabah, tapi qaulus sahabah yang tidak ada khilaf di antara sahabat. Perbedaannya. Nah, nanti juga ada Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal murid Syafi'i. Ketika Syafi'i belajar ke madrasah Hanafi di Irak, digandeng terus oleh Imam Ahmad, maka Imam Ahmad nanti ada ciri khasnya, Syaduz Zari'ah. Syaduz Zari'ah, ini ciri khas Imam Ahmad. Nah, kalau bicara manhaj sahabat, manhaj salaf di bidang fikih, itulah metoda istinbat hukum, gabungan 4 mazhab itu, itulah manhaj salaf dalam perkara fikih. Bukan tidak ada yang dipakai seperti Zohiri, langsung Quran Sunnah terus disimpulkan, itu Zohiri. Itu Daud Zohiri. Akibatnya nanti antum tahu, terjatuhnya salah satu hal yang aneh di Daud Zohiri itu banyak. Di antaranya apa? Masalah meminang orang. Apa saja boleh dilihat. Yang tabu sama kita bisa dilihat. Termasuk Imam, nanti ada juga pendapat lain Auza'i. Ya. Nah, para ikhwan rahmati Allah, ini kan tekstual istilahnya. Zohiri itu tekstual. Nah, sementara ulama ini dengan sekian artinya berbedanya madrasah mereka ini mereka sepakati 5 hal. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Itu sepakat semua itu. Itu disepakati oleh semuanya. Nah, gabungan ini kalau bicara masalah, kalau di posisi kita lagi, kita bicara salaf. Karena keempat-empatnya salaf, maka kita mesti menggabungkan metoda istinbat hukum yang 4 itu. Karena kita ini sudah di level muqtabi', muqallid, bukan muqtabi' lagi, muqallid kita ini. Nah, itulah masalah dalam masalah fikih. Masalah dalam masalah akidah, yaitu tadi itu usul sunnahnya Imam Ahmad bin Hambal, ahlul hadisnya Imam Ahmad bin Hambal. Apa dia ciri khasnya? Imam Ahmad bin Hambal tafwid. Jadi tidak ada konsep salafi itu, tidak ada di salafus saleh. Tidak ada. Yang ada di salafus saleh itu pertama salafus saleh sepakat tidak boleh tasbih, tidak boleh tajsim, kemudian harus tanzih dari sifat-sifat yang tidak memungkinkan pada Allah, itu sepakat mereka itu.
Sepakat mereka itu. Nah, nanti perbedaan itu pada ayat mutasyabihat. Salafus soleh di ayat mutasyabihat itu, kalau ahlus sunnah yaitu Imam Ahmad, itu tafwid, serahkan makna kepada Allah. Dan itu ada pada Asy'ari. Antum melihat kawaid akidah Imam Al-Ghazali, itu tadi ada situ. Ya, saya kitab-kitab salaf yang terkait akidah itu semua saya cetak. Saya cari di Turo, saya download, saya cetak. Nah, kalau bicara tadi orang salafi mengatakan masa sifat Allah cuma 20, Asmaul Husna aja 99. Masa mestinya 99? Itu lihat. Itu ada asma sifat Imam mana tebal tuh? 1800 Membayhaqi. 1820 halaman. 1820 halaman. Nah, ini jawaban kalau antum mau tanya, kenapa sih? Ini asma wa sifat. Ya, Imam Bayhaqi. Jadi semuanya orang salaf ini kegagalannya, gagal mereka tidak pernah merujuk turos. Nah, mereka nggak belajar ini, mereka nggak mau memahami metode itu kan jelimet. Butuh pikiran, butuh hasil istimbat hukum itu bukan perkara mudah. Imam Syafi'i itu mengeluarkan usul fikih, bapak usul fikih. Dan kita pada salahnya, ya. Nah, para ikhwan yang rahmati Allah. Jadi salafus soleh, kalau kita ingin kembali kepada salaf sudah cukup. Kita ini kan mazhab kita sudah ada di 4 mazhab. Tidak, kita orang Syafi'i, oke, salafus soleh. Kita Syafi'i mengambil sebagian daripada mazhab yang lain, oke, tidak ada masalah. Salafus soleh selagi di lingkaran 4 mazhab atau masih ada mazhab lain, tapi yang populer itu 4 mazhab. Itu salafus soleh. Kenapa? Imam Abu Hanifah 80 Hijriah meninggal 150 Hijriah. Imam Malik 97 Hijriah meninggal di 100 178 ya. Saya lupa ini. Nah, kemudian Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah meninggal 204 Hijriah. Ya. Kemudian Imam Hambali lahir 163 meninggal 148. Terus ada riwayat lain mengatakan 141. Khilafiyah seperti itulah. Nah, para ikhwah, kesimpulannya ketika 300 tahun pertama. 300 tahun pertama. Jadi sudah salafus soleh. Nah, artinya apa? Bicara akidah juga masih dalam ruang lingkup 4 mazhab itu. Mazhab yang yang 3 tadi. Maturidi, Asy'ari sama Ahlus Sunnah. Bedanya apa?